Ini untuk bank reference sendiri, yang paling pertama yang paling terlihat itu sekitar 5.000 Aussie dollar, itu sekitar 50 juta lebih rupiah. Untuk AL sendiri, tes ALT itu satu kali tes itu bisa mungkin sekitar 3 jutaan. Halo, jumpa lagi dengan saya Sastra Wijaya di channel ini. Di awal Maret, Dirjen Imigrasi Indonesia sudah mengatakan bahwa akan membuka surat dukungan untuk WHV di tahun 2024 ini. WHV adalah visa untuk anak muda berusia 18-30 tahun untuk bekerja dan berlibur ke Australia. Apa saja dokumen yang mesti dipersiapkan dan berapa biaya yang diperlukan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut, baik dalam pengajuan SDWHV maupun kemudian nantinya mendapatkan visa dari kedutaan Australia. Vincent yang sekarang sudah berada di Australia sejak Agustus 2023 juga mendapatkan SDWHV tahun lalu di bulan Februari 2023. Berikut penjelasan dari Vincent mengenai apa yang sudah dilakukannya sehingga dia mendapatkan visa WHV. Biasa dipanggil Vincent. Saya sudah tinggal di Australia saat ini kurang lebih sekitar 7 bulan. Dan saya under visa WHV 11462. Ya, saya sudah dengar kalau ada SDWHV kembali dari pihak imigrasi di bulan Maret nanti. Saya waktu itu mengikuti atau mendapatkan SDWHV di tanggal 1 Februari 2023. Untuk biaya sendiri, sebenarnya yang paling kelihatan tentu bank reference. Walaupun memang ada beberapa dokumen untuk yang di-upload meng-apply visa tersebut, dan beberapa dokumen tersebut memang harus akhirnya mengeluarkan biaya lain. Jadi contohnya untuk bank reference sendiri, yang paling pertama yang paling terlihat, itu sekitar 5.000 Aussie dollar, itu sekitar 50 juta lebih rupiah. Lalu beberapa dokumen yang memang cukup memakan biaya menurut saya, itu seperti IELTS dan SKCK. Untuk IELTS sendiri, tes IELTS itu satu kali tes itu bisa mungkin sekitar 3 jutaan. Untuk SKCK, pembuatan SKCK yang dilakukan di Polda, itu dalam kasus saya langsung datang ke Poldanya, dan itu saya langsung bayar di sana. Dan kalau tidak salah, itu harganya sekitar 30.000. Sebelumnya saat apply visa itu juga ada harganya untuk WHV apply itu sekitar 635 Aussie dollar atau sekitar 6.300.000-an. Lalu setelah mengapply visa, para pengapply diwajibkan untuk melakukan tes kesehatan, dan itu harganya bisa mungkin kalau tidak salah sekitar 1.200.000-an. Pada saat itu, saya membeli tiket pesawat sekitar 5 bulan setelah saya mendapatkan konfirmasi bahwa visa saya tergranted. Dan pada saat itu, tiket yang saya keluarkan harganya sekitar 7 juta. Sepengetahuan saya, pada saat itu memang ada harga tiket yang lebih murah, sekitar 3 juta. Waktu itu saya tiketnya itu dari Jakarta ke Melbourne, dan itu one way dengan total waktu sekitar 6 jaman. Untuk harga yang 3 juta pada saat itu atau harga yang lebih murah dari itu, saya sepengetahuan saya atau seingat saya itu memakan waktu sekitar 13 jam dan perlu transit dari Indonesia ke Singapura terlebih dahulu. Menurut saya, untuk mendapatkan SDWHV, tentunya persiapan yang harus dilakukan adalah mengecek semua dokumen yang menjadi syarat untuk mendapatkan SDWHV, dalam arti semua dokumen tersebut sudah di-compile, disiapkan dalam satu file, sehingga saat meng-apply atau meng-submit dokumen tersebut ke SDWHV atau ke website imigrasi, teman-teman bisa sudah siap atau tidak perlu memakan waktu lagi untuk mencari atau mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut. Selain itu, selain dokumen, teman-teman pada saat meng-apply SDWHV juga bisa mempersiapkan jawaban-jawaban atau isi formulir data diri dan biodata di notes atau mungkin di selembar kertas yang teman-teman gunakan pada saat membuka website imigrasi, sehingga teman-teman juga tidak perlu lagi bersusah payah atau memakan waktu untuk mengetik jawaban tersebut satu-satu dan hanya tinggal mengcopy paste jawabannya. Karena pada saat SDWHV nanti pengisian
formulir tersebut itu memiliki waktu batasan, kalau tidak salah sekitar 15 menit, sehingga akan lebih baik jika teman-teman mempersiapkan semua hal tersebut, dari dokumen hingga jawaban, sehingga ini pada saat teman-teman sudah ingin langsung memulai, teman-teman bisa menggunakan waktu 15 menit itu dengan baik dan semua jawabannya akan diharapkannya jawabannya benar dan teman-teman tidak lagi perlu takut untuk ada kesalahan penulisan atau kesalahan pemasukan atau persalinan dokumen karena semuanya sudah disiapkan. Karena memang SDWHV mungkin bagi teman-teman yang memang sudah mengikuti atau mencari info tentang SDWHV dan visa WHV itu sendiri, untuk Indonesia memang pihak imigrasi akan memberikan jumlah kuota yang berbeda-beda dalam arti pada waktu-waktu tertentu ketika ada pemberian informasi tentang SDWHV hanya akan beberapa kuota yang dibuka sehingga memang bisa dikatakan secara kasar siapa cepat dia dapat. Jadi memang saya menyarankan ketika teman-teman mengakses SDWHV nanti, teman-teman sudah harus bisa mempersiapkan semuanya sehingga saat pengisian lebih cepat karena ada kemungkinan karena banyaknya juga peminat dan kuota yang terbatas, ditakutkan jika teman-teman belum mempersiapkan dengan cepat atau dengan baik, selain kekurangan dokumen atau kesalahan pengisian dokumen, beberapa faktor seperti down ketika membuka website imigrasi itu juga bisa terjadi, takutkannya. Itu tadi perjalanan Vincent untuk mendapatkan SDWHV tahun lalu dan kemudian mendapatkan visa untuk tiba di Australia, bekerja dan berlibur. Kalau Anda suka dengan cerita-cerita yang saya sampaikan ini, silahkan subscribe, juga like, dan berikan komentar sehingga Anda mendapatkan cerita-cerita berikutnya di masa depan. Sampai jumpa lagi.